dosanya diampunkan Allah selama 3 tahun. Puasa dia 2 hari pada bulan Rajab, tanggal 2 Rajab itu diampunkan Allah 2 tahun. Puasa dia tanggal 3 Rajab diampunkan Allah setahun. Setelah itu, kayak kita ini sekarang, kemarin lupa lah, karena nggak ngaji kemarin kan, ada ustadz yang ingatkan. Nah kalau kita mulai besok berpuasa, Senin Kamis sampai nanti bulan Sya'ban, maka puasa itu akan mengukurkan dosa kita sebulan. 1 hari puasa sebulan. Itulah keistimewaannya bulan Rajab itu. Rajab itu 3 huruf. Ro, Jim, Ba. Rajab. Ro artinya rahmat. Jim artinya jurmul abdi, dosa-dosa hamba. Yang ketiga, Ba, birrullahi ta'ala, kebaikan Allah Ta'ala. Seakan-akan dengan bulan Rajab ini Allah mengatakan kepada hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku, sekarang di bulan Rajab ini aku pikulkan segala macam dosa-dosamu di atas kepalamu dengan rahmat dan kebaikanku, gugurlah dosa-dosamu. Bahkan dalam satu riwayat, malaikat Atid itu, malaikat Raqib pencatat kebaikan, Atid pencatat dosa. Di bulan Rajab ini dalam sebuah riwayat disebutkan malaikat Atid itu nggak akan mencatat dosa. Kenapa? Karena di bulan Rajab ini orang nggak ada buat dosa. Entahlah kalau sampai gang apa ini, Gang Rizbani, tak ada orang buat dosa di sini. Nggak ada ya. Terus gitu dia. Jadi bulan Rajab ini namanya Syahrul Azim, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Itu disebutkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya kata Allah jumlah bilangan bulan di dalam catatan Allah itu ada 12 bulan. Jadi bulan agama Islam itu 12 bulan juga. Di antara 12 bulan itu minha arba'atul hurum, ada 4 bulan haram namanya. Kenapa disebut dengan bulan haram, Ustaz? Karena dulu di zaman Rasulullah ketika masuk arba'atul hurum ini, 4 bulan ini haram berperang. Makanya haram arba'atul hurum, atau yang disebut dengan ashhurul hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Maksud diharamkan di sini tidak boleh melakukan peperangan. Kemudian hurum itu juga artinya bulan yang dimuliakan. Makanya Makkah itu disebut dengan tanah haram, Baitul Haram. Mana ibu yang baru pulang umroh katanya? Yang mana orangnya? Saya, Pak. Mana bu? Kantor itu mau pulang ke Batam dia. Oh, nggak jumpa pula kami. Awak minta jam-jam. Masih ada jam-jamnya? Masuk cepat maboknya punya. Oh, iya. Nggak, maksudnya awak tanya bukan mana yang orangnya, minta jam-jamnya bu. Ada. Untuk saya apa untuk ibu-ibu ini? Nah, ibu-ibu, kalau udah terbayang-bayang ada orang pulang umroh, udah terbayang-bayang Ka'bah tuh kan bu. Gimana caranya supaya nengok Ka'bah bu? Siapkan duit, 34 juta biar berangkat. Kalau ibu-ibu mau berangkat sama saya bulan 12, pakai travel saya banyak. Bukan saya punya travel, saya digandeng travel banyak. Bulan Ramadan bagus umroh di bulan Ramadan itu bu, sama pahalanya seperti kita naik haji. Makanya orang sekarang nih bu, apalagi bulan Rajab ini dapat informasi saya, ini semua tiket dari Indonesia untuk bulan Rajab ini habis, hotel-hotel habis. Mereka mengejar ini bulan haram, karena beda tuh. Beribadah di bulan-bulan haram itu beda. Nanti ibu coba tengok di YouTube atau di Instagram, coba live Makkah. Itu orang tua bu, subhanallah. Beda dengan hari biasa. Penuh bu. Tadi saya live jam 12 lewat. Saya live di FB saya lihat itu Ka'bah itu penuh dari pagi, siang, sore, malam, subuh, penuh sesak dengan manusia. Jadi bu, nikmat luar biasa itu. Mau berangkat silakan, nggak pun sama saya, yang penting berangkat.
pulang umroh undang saya lagi. Nah, itunya pula. Sudah. Jadi ini bulan Rajab. Bu, isi dengan amal-amal soleh. Termasuk yang paling penting itu banyak-banyak puasa. Yang kuat berpuasa, puasa. Pinomat, Bu. Bu. Ya. Pinomat ibu puasa sebulan ini sekali. Pinomat. Itu selemah-lemah iman lah. Sekali aja. Kenapa begitu Ustaz? Sekali saja kita berpuasa di bulan Rajab, itu bisa lepas siksa kubur kita. Luar biasa memang bulan Rajab nih. Bahkan Rasulullah itu menyebutkan ketika Isra Mi'raj, Nabi Isra dari kota Makkah ke kota Palestina. Ini kan bulan Isra Mi'raj ini, bulan Rajab. Nah, tanggal 27 Rajab nanti itu akan diadakan peringatan Isra Mi'raj. Nanti insyaallah jadwal saya ada 4 live streaming aja, buka channel YouTube saya Umah Official. Entah di mana saya berada nanti, live streaming itu saya buat spesial untuk Isra dan Mi'raj. Ibu-ibu bisa nengok. Walaupun saya jauh, tapi nanti ibu bisa melihat live streaming saya di channel YouTube saya Umah Official. Saya kalau Isra Mi'raj Maulid live streaming saya. Kadang-kadang kalau kuliah subuh minggu kedua di Masjid Johor saya live streaming. Agak yang jamaahnya banyak live streaming lah. Kalau ini direkam aja pula. Soalnya background Riau nanti makan semua nih kan Bu. Tadi depan pintu tuh seram juga, untuk pindah. Depan pintu. Untunglah ibu-ibu udah kawin semua tuh. Dulu kan dipantang sama orang tua, jangan duduk kau di depan pintu. Kenapa ya? Nanti payah jodoh kau. Kan gitu kan? Makanya tak boleh depan pintu. Tapi kalau ada nenek-nenek udahlah, apalagi duduk di depan pintu tuh kan. Nah, ya. Jadi banyakkan amal soleh. Minimal Bu sekali. Apa tadi Bu fadilahnya? Bebas siksa. Kemudian perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Ketika Nabi Isra Mi'raj naik sampai ke langit ke-7, tembus lagi aras. Bahkan dalam riwayat disebutkan Rasulullah bertemu dengan Allah. Itu diperlihatkan Allah Bu, tanda-tanda kekuasaan Allah Bu. Salah satunya Allah bisa melihat surga. Salah satunya Rasulullah diberikan Allah bisa melihat surga. Waktu lewat surga tuh Bu, dilihat Nabi lah ada sungai. Sungainya itu warna airnya lebih putih dari susu, lebih manis rasanya dari madu, dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Coba cari di dunia ini Bu, mana sungai yang kayak gini modelnya? Tentu tak ada. Lalu Rasulullah heran dan bertanya kepada malaikat Jibril, karena malaikat Jibril menemani Rasul ketika peristiwa Isra Mi'raj itu. Ya Jibril, liman hada? Ini sungai untuk siapa? Kata Jibril, wahai Rasulullah, ini surga liman shalla alaika fi Rajab. Orang yang bersolawat kepada engkau di bulan Rajab. Berbanyak solawat. Ayo kita solawat. Mau dapat sungai tadi? Awak sungai mandi sungai mana? Udah enak rasa awak kan? Sungai mana yang pernah kita mandi? Sungai Barumun. Sungai Batanghari. Supaya dapat sungai itu. Mudah-mudahan kita dapat sungai itu. Ayo kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Kebayang awak. Kebayang awak itu makam Rasulullah itu tak bisa, Bu. Apalagi kalau di undang-undang umroh nih, orang pulang haji umroh lah. Tak sanggup saya menahan air mata. Udah berangkat, rindu sama Rasulullah. Beda tuh, Bu. Kalau ibu belum pernah berangkat ke sana, memang sholawat itu biasa, nggak ada. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, biasa. Tapi Bu, orang yang sudah pernah berziarah langsung, begitu sekali sholawat, itu langsung terbayang. Rindu. Nah, jadi perbanyaklah ibadah di bulan Rajab, puasa Rajab. Sunnah hukumnya, tapi fadilahnya luar biasa. Baik, kemudian yang sama-sama kita hormati, masih muqaddimah tadi itu, Bu. Belum lagi isi ceramah, bukan itu isi ceramah saya. Kemudian yang saya hormati Ketua Perwiritan, apa nih Perwiritan? Silaturahim. Siapa ketuanya? Bu Ria. Nah, terima kasih kepada Bu Ria yang sudah mengundang saya lagi untuk ceramah atau memberikan nasihat di depan orang-orang tua kami ini semua. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh ibu-ibu, orang-orang tua kami, anggota Perwiritan silaturahmi. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Cepatlah kita dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Cuman kalau haji, Bu, kayaknya udahlah. Ya, Bu ya. Udah lama naik pula lagi ongkosnya. Mana ada tuh, Bu? Setan. Allah, awak nyusahkan orang aja, Bu ya. Orang tuh senang, awak susah. Makanya nanti 2024 jangan pilih Prabowo, jangan pilih Pak Anies. Udah. Saya ini bukan orang partai politik, kan udah capek kali nengok tingkah laku orang ini. Jadi ibu-ibu ini, kalau ibu-ibu Perwiritan di kompak aja. Nanti kalau ada caleg dari PKS, ada caleg dari mana? Demokrat, ada caleg dari Nasdem, saya bawa kemari. Bisa saya bawa. Tapi ibu harus jadi milih Pak Anies. Kalau calegnya udahlah, tapi kalau presidennya pilih Pak Anies. Orang tuh takut. Kalau Pak Anies ini jadi duduk dia, kita cerita politik sedikit nggak apa-apa, Bu. Ini semuanya kena. Ini macam batu besar nih, kalau Pak Anies naik pecah semuanya. Jadi itu dia. Gak apa-apa. Saya suka bicara politik, tapi politiknya sehat. Semua naik kan itu. Apa yang tak naik di zaman Pak Jokowi? Coba. Cuman kita terlena dapat bantuan. Senang kali. Cuma dapat berapa setiap bulan, Ibu? 300, tapi tersiksa selama 10 tahun. Itu uang kita, Bu, bukan uang dia. Uang kita, uang pajak. Lebih besar dimakan orang itu daripada yang dibagi sama kita. Ngerti lah Ibu itu. Tapi ibu-ibu kan mending dapat. Oh, di masa Pak Jokowi ini cair, semua bantuan ada. Bantuan miskin, bantuan apa lagi? Surat kartu pintar lah, apa? Rumah 0%. Bullshit. Coba Ibu cari, katanya perumahan Jokowi. Mana ada perumahan Jokowi? DP 0%. Coba Ibu cek lah nanti yang rumah-rumah KPR bersubsidi 0%. Siapa yang nempati? Itu kan untuk tukang beca, itu untuk orang yang menganggur. Tapi yang isi siapa? Pegawai negeri. Gak sanggup juga. Akal-akalan supaya nama harum. Pencitraan. Kayak Bunga Citra Lestari ya kan? BCL. Ini celaka. Nah, dah itu intermezzo aja. Jadi semua masuk, haji masuk, umroh masuk, politik masuk. Sekarang baru ngaji tuh. Nah, kemudian mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah
pasti dia ingin hajinya atau umrohnya mabrur. Ini kan ibu-ibu kan udah ada yang berangkat sebagian ibu ya. Mabrur itu artinya makbul. Makbul itu artinya diterima Allah. Artinya umroh kita itu dapatlah ganjarannya. Kemudian banyak orang bertanya, Ustaz, apalah kira-kira tanda-tandanya hajiku itu, umrohku itu mabrur, diterima Allah? Tentu ada tanda-tandanya. Tanda-tanda secara umum, ada perubahan orang yang pulang melaksanakan ibadah umroh. Apa itu perubahannya? Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Itu secara umum. Jadi kalau ada orang pulang haji dan umroh masih pakai celana pendek, dia main bola, mardud hajinya, mardud umrohnya. Kalau ada orang pulang haji umroh padahal di sana sudah diajarkan sholat 5 waktu itu nggak tinggal bu, kalau udah kita ke Madinah tuh bu, itu nggak usah kan dengar ajar, 1 jam sebelum ajar udah sibuk kita itu menarik-narik kawan kita, ayo kita, padahal 1 jam lagi mau sholat. Ayo karena kita nggak dapat tempat. Akhirnya pergi. Sejam sebelum waktu sholat itu masjid sudah penuh sesak dengan manusia. 5 waktu kita jaga. Kita usahakan bagaimanapun itu ceritanya mesti 5 waktu. Bahkan itu bu, ada banyak jamaah di sana nggak mau pulang. Di masjid itu aja dia. Saya tanya, Nek, kenapa nenek tak pulang? Aku Ustaz, tak mau pulang. Kenapa? Tak dapat pulang nanti saat di Indonesia kayak gini Ustaz. Jadi macam mana tuh Nek? Makan ada Nek? Udahlah, aku udah bontot dia. Di masjid dia makan. Minumnya air jam-jam. Karena di setiap staf itu bu, air jam-jam itu udah disiapkan orang tuh. Di sini nyampai air jam-jam, di sana berserak. Pulang dari umroh, waktu umroh di Makkah, di Madinah 5 waktu tidak pernah tinggal. Pulang sampai kemari subuh tak nongol. Zuhur lewat, asar entah di mana, maghrib kecapean, isya kesiangan, ketiduran. Ini hajinya, umrohnya mardud, ditolak Allah. Jadi perubahan itu menjadi orang baik. Ibu-ibu ulang umroh, ulang haji mesti lebih baik. Yang tadinya wirid berapa kali bu ya? Sebulan sekali, sebulan 2 kali. Yang biasanya setahun 2 kali dia datang, sebulan 2 kali ikut perwiridan. Itu tandanya berubah. Sama laki nggak galak. Di sana bu nggak ada marah-marah suami istri bu, mesra, mesra kali bu. Apalagi musim dingin bulan 12 itu enak kali bu sama suami. Suami istri dingin berangkat bu, paling enak musim dingin, nggak perlu pakai AC lagi. Kami sempat itu di bulan 12 itu 6 derajat. Kayak mana tuh 6 derajat? Ditambah angin lagi. Itu sampai ke tulang menusuk hati. Tentu kalau kedinginan istri kita minta diapain? Paling tidak dipegangnya, dipeluknya awak. Di sini pernah awak jalan di undangan dipeluk mesra sama bini awak? Aku ya nggak pernah. Di sana minta dipeluk aja. Iya bu, mesra di sana. Pulang dari umroh sampai ke Gang Roso, Gang Rispa ini, yang makin sayang sama suami, jangan ditinggal kalau di undangan. Ya bu ya, bu. Salah satu yang paling buat suami jengkel itu nungguin ibu-ibu mau pergi undangan, itu jengkel kali itu bapak. Saya makanya kalau pergi undangan, kita undangan jam 2 ya, saya tidur tuh, setengah 2 saya masih tidur. Tak mau saya bangun, habis sholat zuhur tidur. Abi kok tidur? Udahlah cepat aja, cepat. Kenapa? 2 jam setengah dia tuh berdandan. Asyik balik milih baju aja. Baju banyak di lemari. Merah. Ditanya Nabi, ini ada 4 baju, merah, biru, putih, hitam, yang mana yang cantik? Udahlah, ini kan musim meninggal, pakai hitam aja ya. Hitam. Masuk dia ke kamar, sekali keluar pakai baju kuning. Loh kok kuning nih? Abi tuh gak tahu model. Tapi tadi 4 yang tunjukkan, biru, putih, merah sama hitam. Kok kuning? Iya, kuning tadi ini biru bawanya.
Masuk lagi dia ke dalam. Setelah keluar ganti putih. Loh, kenapa yang putih? Ih, kuning norak kali loh, Bi. Jadi ngapain kau tanya sama aku? Udah aku kasih tahu ganti-ganti. Ya, kedua bodoh gini. Lama udah panasi kereta, Bu. Matikan balik. Lama kali. Bi, tengok, Bi. Bagus lipstiknya. Bagus lah. Enggak kemerahan, enggak kemenoran. Enggak. Udah yang sedang-sedang aja. Itu kan MS Glow punya. Ibu dengan beli MS Glow saya kan saya berangkat terus tiap tahun, Bu. Ibu ini pun ada-ada aja. Kalau ada punya ustaz ngapain cari punya yang lain kan? Dan begitulah rindu kita tuh dengan Rasulullah itu. Jadi orang yang umrohnya mabrur, lihatlah kehidupan sehari-harinya. Tak mau lagi dia pulang menggosip-gosip nyeritain tetangga sebelah, nggak mau dia ganggu tetangganya. Cakapnya sopan, santun sama orang, auratnya ditutupnya. Jangan biarin aja tutup aurat. Senam pun tutup aurat. Senam tutup. Jangan pakai legging ketat itu, jangan. Masalahnya Ustaz lewat. Ya pakai baju yang longgar-longgar, bukan senam itu tak dilarang. Saya bukan ngintip, saya kan suka jalan-jalan. Kalau udah minggu pagi tuh, saya kan pulang isi kuliah subuh. Oh, dari tua nih udah ada meresiawa. Ya la ilaha illallah. Tahu nyawa itu. Anggota perwiritan sini tahu. Kadang jilbabnya tak dipakai, pakai baju kaos. Tapi kalau nanti wirid pusarnya betul. Ya Bu, kurangi nongkrong-nongkrong di kafe itu kurangi. Karena kalau nongkrong-nongkrong di kafe nanti ikut-ikutan Ustaz ya megang mic. Aku nggak mau kalah sama Ustaz lah. Emang Ustaz aja biasa pegang mic, dia pegang mic juga. Nah, nyanyilah dia nanti kan, lagi yang viral sekarang. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Saya mancing aja, rupanya ibu lupa. Salah, kurangi, nggak bisa 100%, 50%. Kemudian ini ada musola kita kan mau dibangun kan, ada rezeki ibu kasih itu pengurusnya udah minta tolong, itu lagi mau di keramik kan. Ibu-ibu nih lah, kalau ibu-ibu nih bersatu cepat tuh, sebenarnya orang sini semua kan bersatu cepat tuh siang. Kan udah bolak-balik saya bilang, bapak tuh tak punya duit, nggak ada duit kayak dulu. Saya kemarin nggak bawa duit, habis dari Kompas saja. Ma istri semua duit, nggak ada laki-laki duit. Jadi ibu nih tasnya mana, nanti pulang ibu dan itu keramik, karena itu rencananya bulan Ramadan mau dipakai. Ramadan itu mau dipakai. Jadi kalau ibu nggak bersatu padu, siapa yang mau meneruskan itu? Bersedekah nih, khususnya di bulan Rajab, berlipat-lipat itu Bu. Sedekah itu nanti jadi penerang kubur kita, Bu. Ini kan orang Jawa semua kan? Teman saya orang Mendiling kan? Campur. Kalau tadi Mendiling semua saya pesimis, karena kan Mendiling kan manipol. Kalau Jawa biasanya baik-baik. Saya sebetulnya dulu pengen punya istri orang Jawa, tapi dapat juga Batak. Ya udahlah, takdir Allah apa boleh buat. Tapi walaupun dia istri saya itu Batak, tapi jiwanya Jawa. Nah, jiwanya Jawa. Enggak manipul dia kayak saya kan Mendiling arah manipul, Mendiling polin kan. Itu dia. Kemudian apalagi tanda-tandanya Ustaz, setelah pulang umroh itu dia hajinya mabrur, umrohnya mabrur. Tidak ada rasa sombong dalam dirinya. Oh, mentang-mentang udah pulang umroh, aku udah umroh, kau belum? Makanya kau umroh, jangan gitu. Merasa dia yang paling hebatnya, paling benarnya lah setelah pulang umroh. Orang yang belum berangkat umroh ini dijengkalinya. Tuh hati-hati, jangan sampai ada timbul rasa sombong.
Itulah tanda-tanda ciri-ciri orang yang umrohnya makbul. Nah, kemudian ada ajaran agama kita, kalau orang pulang umroh haji itu ada ajaran kita, Bu. Apa ajarannya? Ada perkara-perkara yang sunnah dilakukan tatkala berjumpa dengan seseorang yang baru datang dari haji atau umroh. Nah, makanya saya tadi mau ingin tahu mana orang ibu yang berangkat umroh, Bu. Yang pertama, ajarannya, Bu, kalau ada orang pulang haji umroh, dijabat tangan. Jabat tangan. Itu bagi yang sejenis. Kalau laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan. Jangan gatal kali. Ustadz itu baru pulang umroh, awak jamaahnya, Ustadz selamat ya. Janda pula. Istri saya lagi kamar mandi. Iya, Bu. Nah, itulah. Kemudian mengucapkan salam, jabat tangannya, peluk badannya. Yang ketiga, Bu, minta doakan. Jadi yang doa saya itu bukan saya. Orang yang baru pulang umroh itu doanya makbul. Makbul, Bu. Makanya sering kita bilang kan, waktu orang mau pergi umroh itu, Wah, Kak, Nek, apalagi manggilnya, Ustaz, Bapak, Uwa, doakan awal yang cepat nyusul, kan gitu kan. Karena memang doa orang yang umroh itu haji itu makbul, nggak ada jarak, Bu. Karena orang yang umroh baru pulang dari umroh itu semua dosa-dosanya gugur. Gugur dosa-dosanya, seperti anak yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Begitulah bersihnya orang yang umroh dan haji. Luar biasa. Nah, minta doakan, Kak, doakan aku lah, Kak. Ampunkan, Kak, minta doakan, ampunkan dosa-dosa kita. Aku, suamiku, sama anak-anakku cepat nanti dipanggil, Kak, ke Baitullah, Kak. Doakan. Bahasa Indonesia aja. Kalau Ustaz baru bahasa Arab. Ya. Kemudian yang keempat, doakan semoga amal ibadah haji umroh orang yang baru pulang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kakak jadi haji mabrur ya, Kak, ya. Umrohnya mabrur ya, Kak, ya. Ya, Wak, ya, makasih, Wak. Begitulah caranya. Jadi yang kita anggap selama ini adat istiadat, ternyata itu ajaran Nabi. Orang mau pergi umroh haji, dibuat acara pengajian, dikumpulkan orang-orang tetangga kanan kiri dipanggil. Apakah itu ajaran Rasulullah? Iya. Besok saya ngisi ceramah Bu Sal. Bu Sal itu mau berangkat dari bulan 11. Nah, besok ikut datang kalau mau dengar ceramah haji umroh saya di sana besok. Karena kalau udah pulang ini gak cerita lagi kita tentang amal ibadahnya. Nah, hari Selasa di komplek ada, datang aja itu. Kalau dibilang orang pendatang haram, aku jangan Ustaz Mahmud, aku mau dengar Ustaz Mahmud ceramah tentang haji dan umroh. Umroh tentang umroh habis. Nah, datang ikut ke sana. Diundang orang datang, dibawa makan, dipanggil ustadz, dipanggil qori, ngaji. Kemudian minta restu dari tetangga-tetangga, keluarga serapil, famili keluarga. Begitu dia. Karena orang yang mau berangkat haji dan umrah itu sunnah hukumnya dia minta maaf kepada keluarganya, tetangganya, dan kepada seluruh kaum kerabatnya dan kawan-kawannya. Supaya apa? Supaya mulus perjalanan ke sana. Kenapa? Karena kalau nanti misalnya pendek umur, dipanggil Allah di sana, lepas dosa-dosa di sini. Nah, itu dia. Memang beda, Bu. Ini pengalaman pribadi saya. Kalau kita buat acara, kita kan udah minta maaf nih sama tetangga-tetangga. Ibadah di sana tuh enak, tenang, mulus, nggak ada gangguan. Itu ada jamaah, Bu, bolak-balik ke Sasa. Bukan sekali. Begitu nyampe, begitu tawaf, sa'i, habis sa'i, kumpul kami kumpul, ada itu mutawibnya namanya. Tapi kesasar aja waktu. Kenapa? Karena sebelum berangkat ntiku. Nggak boleh. Maka di sana tuh cakap dijaga. Ada sombong-sombong sikit, putus. Aku kuat, sakit. Saya kemarin itu sama mertua saya. Dan satu grup mertua saya itu ada 4 orang nenek-nenek sebaya, sekitar umur 70-80. Mohon maaf, Bu. Itulah mungkin mereka tuh tulus ikhlas, Bu, di sana itu. Saya 2 malam sakit. Semalam di
Madinah, semalam di Mekah. Itu saya demam. Tapi mertua saya dengan 4 nenek nih luar biasa, kalah saya. Padahal kata orang Ustaz Mahmud nih hebat nih, mantan pemain bola, kuat di sana. Tak ada. Nenek-nenek tuh luar biasa. Pigi pulang, habis sarapan, pigi. Nanti jam 3 dibangunkan, awet bangunkan, dia bangunkan. Jam 3 malam digedor dari pintu kita, Ustaz, ayo bangun. Astagfirullahaladzim, awal masih kayak sarung. Nenek-nenek itu udah mandi, udah beli stick pun dia lagi. Pergi ke Ka'bah dulu, luar biasa. Jadi di sana tuh tapi yang sombong-sombong dari sini tuh hapus. Nah, jadi orang pulang umroh itu diucapkan salam, dijabat tangannya, minta doanya, kemudian doakan orang yang baru pulang umroh itu semoga amal umrohnya itu, hajinya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.